Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lesta Haki dengan NIM 2010-1137 dari kelas S1.08C untuk mata kuliah Sistem Komunikasi Satelit. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang konektivitas internet pedesaan melalui teknologi satelit LEO. Next, ada table of context. Di sini ada 4 table of context. Yang pertama ada latar belakang, lalu ada rumusan masalah, yang ketiga ada dasar teori, dan yang terakhir adalah analisa dan pembahasan. Pertama di sini ada latar belakang. Di era digital, akses internet penting bagi semua orang, namun masih terbatas di pedesaan, termasuk Indonesia, karena infrastruktur kurang, biaya tinggi, dan populasi tersebar. Solusi potensialnya adalah teknologi satelit LEO, yang menawarkan akses cepat dengan latensi rendah dan biaya instalasi rendah. Meski ada tantangan seperti biaya terminal penggunaan dan gangguan awan, teknologi ini diharapkan meningkatkan akses internet di pedesaan dan mendorong kemajuan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Di sini ada 3 rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana efektivitas sistem komunikasi satelit LEO dalam menyediakan akses internet di daerah pedesaan. Lalu yang kedua ada apa saja tantangan yang dihadapi dalam implementasi sistem komunikasi satelit LEO di daerah pedesaan. Dan yang ketiga adalah bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut agar sistem komunikasi satelit LEO dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat di daerah pedesaan. Selanjutnya ada dasar teori. Sebelum kita masuk ke LEO, di sini adalah ada pengertian dari sistem komunikasi satelit. Sistem komunikasi satelit secara umum terdiri dari sebuah satelit yang berfungsi sebagai stasiun pengulang atau repeater di angkasa yang berhubungan dengan beberapa stasiun bumi. Sistem komunikasi satelit mampu menjangkau daerah-daerah yang jauh dan terpencil, dikarenakan cakupannya yang luas sehingga sangat sesuai dengan letak geografis Indonesia. Selanjutnya ada jenis-jenis satelit. Yang pertama ada satelit Low Earth Orbit atau LEO. Satelit memiliki garis edar terendah sekitar 5.000 sampai 10.000 km yang diukur dari permukaan bumi. Dalam satu kali revolusi, satelit LEO menghabiskan selama 2 sampai 6 jam dan dapat mengorbit bumi dalam waktu 30 menit. Adapun kecepatan edarnya mencapai 27.000 km per jam. Tujuan dari satelit ini biasanya untuk pengamat cuaca, kebutuhan militer, dan kebutuhan komunikasi. Selanjutnya ada satelit Medium Earth Orbit atau MEO. Satelit yang memiliki garis edar 10.000 sampai 20.000 km yang diukur dari atas permukaan bumi ini dapat menghabiskan satu kali masa revolusi selama 6 hingga 12 jam. Satelit ini bergerak dengan kecepatan 19.000 km per jam. Lalu yang terakhir atau yang ketiga adalah satelit Geostationary Earth Orbit atau GEO. Satelit ini memiliki garis edar tertinggi dengan lintasan berada dalam geostasioner. Garis edar GEO berada di ketinggian sekitar 36.000 km dari permukaan bumi. Adapun kecepatan putar satelit ini sebesar 11.000 km per jam dan dimanfaatkan untuk kebutuhan komunikasi seperti satelit Intelsat, Palapa, dan Asisat. Selanjutnya di sini ada karakteristik satelit LEO. Yang pertama adalah ketinggian LEO membuat satelit LEO bergerak lebih cepat di sekitar bumi daripada satelit geostasioner. Ini memungkinkan latensi yang lebih rendah dan dalam komunikasi. Lalu, satelit LEO bergerak cepat dan karenanya mereka tidak tetap dalam satu posisi di langit. Ini memungkinkan mereka untuk mencakup area yang lebih luas di bumi. Lalu yang ketiga, jarak yang lebih dekat permukaan bumi menghasilkan latensi yang lebih rendah dalam komunikasi, yang sangat penting dalam aplikasi waktu nyata seperti video konferensi dan game online. Lalu selanjutnya adalah analisa dan pembahasan. Poin penting satelit LEO atau Low Earth Orbit memiliki potensi besar untuk mengatasi kesenjangan digital di daerah pedesaan. Poin yang pertama adalah jangkauan luas. Satelit LEO dapat menjangkau area luas, termasuk daerah pencil yang tidak terjangkau oleh infrastruktur internet tradisional. Poin yang kedua, latensi rendah dan bandwidth tinggi. Satelit LEO menawarkan latensi yang lebih rendah dan bandwidth yang lebih tinggi dibandingkan satelit geostasioner tradisional, memungkinkan internet berkecepatan tinggi yang ideal untuk berbagai aplikasi seperti streaming video, game online, dan telekonferensi. Lalu poin selanjutnya adalah pemasangan cepat dan mudah. Satelit LEO dapat diluncurkan dan dioperasikan dengan cepat dan mudah tanpa memerlukan infrastruktur darat yang ekstensif. Lalu yang terakhir adalah biaya yang lebih rendah. Biaya pembangunan dalam pengoperasian sistem komunikasi satelit LEO dapat lebih rendah daripada biaya pembangunan dan pengoperasian infrastruktur internet tradisional. Lalu di sini adalah tantangan dan hambatan.
Yang pertama, biaya tinggi terminal pengguna. Terminal pengguna satelit LEO masih relatif mahal sehingga dapat menjadi penghalang bagi masyarakat di daerah pedesaan. Lalu selanjutnya gangguan dari awan. Sinyal satelit LEO dapat terganggu oleh awan tebal yang dapat menyebabkan penurunan kualitas layanan. Lalu selanjutnya persaingan dengan infrastruktur internet tradisional. Di beberapa daerah, infrastruktur internet tradisional seperti kabel, optik, dan DSL sudah tersedia, sehingga sistem satelit LEO mungkin perlu bersaing untuk mendapatkan pelanggan. Dan terakhir, kurangnya kesadaran dan pengetahuan. Masyarakat di daerah pedesaan mungkin tidak mengetahui tentang sistem komunikasi satelit LEO untuk bagaimana menggunakannya. Solusi dan rekomendasi masalah-masalah di atas tadi. Pertama, pengembangan teknologi pengguna yang lebih murah. Lalu, pengembangan teknologi yang tahan cuaca, selanjutnya kerjasama dengan pemerintah dan sektor swasta, dan terakhir kampanye, edukasi, dan pelatihan. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan dari ini. Kesimpulan, sistem komunikasi satelit LEO atau Low Earth Orbit menawarkan solusi yang menjanjikan untuk mengatasi kesenjangan digital di pedesaan. Kemampuannya untuk menjangkau area luas, latensi rendah, bandwidth tinggi, dan kemudahan pemasangan menjadikan solusi ideal untuk menyediakan akses internet berkecepatan tinggi di daerah terpencil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.